Shalom, selamat siang saudaraku, dan bagaimana kabarnya hari ini? Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk hidup hari ini. Marilah kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segalanya yang Tuhan telah beri kepada kita. Dan kita percaya kasih karunia Tuhan tetap terus ada di dalam diri kita. Kita telah bebas dari belenggu dosa karena Tuhan Yesus telah mati dan telah bangkit untuk kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan, Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa. Terima kasih Engkau telah membebaskan kami dari belenggu maut. Maka dari itu Tuhan, kami memberikan seluruh tubuh jiwa kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dari kuasa maut. Yesus Tuhan dan Allah kami yang kami sembah. Engkau Allah Yesus yang berkuasa atas segalanya. Haleluya, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa, pengorbanan-Mu di kayu salib tidak akan pernah kami lupakan, akan selalu kami ingat, akan selalu kenang, karena
Kami percaya Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami itu adalah pengorbanan yang terbesar supaya kami terbebas dari hukuman dosa. Maka dari itu Tuhan, kami mau mengikuti segala perintah-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti segala ajaran-Mu Tuhan untuk membalas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, mungkin Engkau tidak meminta apa-apa dari kami, tapi biarlah saat ini Tuhan kami memberikan segalanya untuk-Mu, karena kami sadar jika Engkau tidak memberikan hidup-Mu, tubuh-Mu, darah-Mu, kami tidak akan selamat. Dan hanya itu satu-satunya jalan supaya kami terbebas dari hukuman kekal. Dan terima kasih Bapa, biarlah siang hari ini kami mau belajar sebentar tentang firman-Mu. Dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan pada siang hari ini menjadi kekuatan, menjadi pengharapan saat ini yang mungkin lemah, mungkin menjadi pengetahuan yang mungkin kurang mengenal lebih firman lebih dalam lagi. Dan biarlah hamba-Mu berkata dengan kalimat yang mudah dimengerti, sehingga yang mendengar dan melihat dapat mengerti dengan jelas apa yang hamba sampaikan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan bus kami. Amin. Selamat siang saudaraku, shalom, dan bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-temanku, saudara-saudaraku saat ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin sukacita, damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi terkadang tidak semua orang merasakan itu. Kadang ada saat ini yang merasakan mungkin lagi berduka cita, kehilangan seseorang, atau mungkin dalam pergumulan yang mungkin belum terselesaikan sampai saat ini, atau mungkin kesehatan mempunyai penyakit yang belum bisa disembuhkan sampai saat ini. Tapi jikalau kita percaya kepada Tuhan, kita berusaha, pastilah Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Jikalau kita beriman kepada Tuhan, iman yang sejati bukan hanya saat kita mempunyai masalah kita mau diselesaikan, ataupun kita mempunyai penyakit kita percaya, kita beriman untuk disembuhkan. Tetapi walaupun kita sampai saat ini belum diberi kesembuhan, ataupun mungkin masalah saat ini masih ada saja, kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Itu yang namanya iman sejati kepada Tuhan Yesus. Tapi mari kita saat ini mau belajar bukan tentang iman, tapi kita mau belajar bagaimana sih kita mempunyai kebebasan di dalam atau sebagai orang Kristen. Nah, ngomong-ngomong soal kebebasan, setiap orang pasti mempunyai kebebasan dalam apapun. Mungkin dalam kalau memilih presiden bebas, pilih presiden yang mana, ataupun mungkin mau kita memilih sesuatu barang kalau kita punya uang, kita bebas milih barang apa saja yang kita kehendaki, atau kita mau berbuat apa saja bebas. Tetapi ada suatu peraturan, ada suatu batasan-batasan yang kita harus tidak lakukan di dalam kebebasan sebagai orang Kristen. Kita tahu bahwa bangsa Israel saat dibebaskan dari budak dari bangsa Mesir, setelah keluar dari bangsa Mesir dan dia dipimpin oleh Musa, mereka bisa dikatakan bebas dari perbudakan. Tetapi kenapa Allah memberikan peraturan, yaitu hukum Taurat? Kalau kita mungkin bangsa Israel aja bilang, aku tidak bebas, kenapa kamu membebaskan aku dari perbudakan tanah Mesir, tapi kamu menyiksa aku mungkin dengan hukum Taurat, mungkin dengan peraturan ini, peraturan itu. Masalahnya jika bangsa Israel tidak diberikan Taurat, tidak berikan peraturan, mungkin bangsa Israel akan tercerai-berai dan melakukan dengan sekehendak hati mereka. Mungkin banyak kejahatan di dalam bangsa Israel, mungkin terus-terusan menyembah berhala, mungkin tidak menghormati orang tuanya, mungkin banyak sekali perdebatan yang tidak menyelesaikan masalah, akhirnya bisa terjadi pembunuhan, pencurian, mungkin juga tidak mengkuduskan hari Sabat. Nah, kenapa Tuhan membuat hukum tersebut
supaya dilakukan oleh bangsa Israel, supaya bangsa Israel ini selamat dari dosa atau terlepas dari dosa, karena Tuhan tidak suka akan perbuatan yang tidak baik atau tidak benar. Maka dari itu Tuhan memberikan hukum Taurat supaya bangsa Israel ini berjalan dari kebenaran dan diselamatkan. Pada zaman dahulu penebusan dosa dilakukan oleh mungkin persembahan lembu, sapi, domba, ataupun burung mati. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib, kita tidak usah mempersembahkan itu. Tetapi apakah hukum Taurat dihilangkan? Tidak. Tetapi malah dikenapi. Dengan Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi kita, bukan berarti terus kita bebas dari hukum Taurat. Kita bebas melakukan apapun kehendak. Tidak seperti itu. Kita harus tetap mengikuti peraturan. Supaya apa? Supaya kita juga terselamatkan dari maut. Aku sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Dengan darah Yesus aku telah ditebus. Aku telah terbebas dari dosa. Mungkin seperti itu. Jadi aku bebas melakukan kehendak apapun karena kasih anugerah Tuhan ada di diriku. Bukan seperti itu konsepnya, saudara-saudara. Walaupun saudara telah ditebus oleh Tuhan Yesus, tetapi saudara tetap harus menjaga perilaku, menjaga kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Sebenarnya apa sih gunanya peraturan itu? Kita bisa lihat, mungkin di dalam sepak bola ada suatu peraturan-peraturan yang harus dijalani oleh pemain. Jika peraturan tersebut tidak dijalani, akan terjadi pelanggaran. Mungkin seorang pemain bola tidak boleh menyentuh bola dengan tangan, namanya handsball. Ataupun mungkin terjadi pelanggaran di kotak penalti, itu nanti menjadi penalti. Dan semua itu, pelanggaran itu dibuat kalau pemain sepak bola itu tahu, supaya untuk menunjukkan kehebatan mereka. Bukan karena ada pelanggaran yang ada di dalam sepak bola itu menjadi kelemahan mereka untuk mungkin komplain, kok kayak gini sih peraturannya. Tidak seperti itu, karena sudah disahkan dan sudah didilkan oleh Perserikatan Sepak Bola seluruh dunia. Maka dari itu pemain sepak bola harus menyesuaikan ataupun malah bisa membuat mereka menjadi lebih hebat. Banyak sekali pemain hebat yang terkenal sampai saat ini dan pendapatannya mungkin banyak sekali. Dan juga mungkin pemain basket, mereka harus menuruti peraturan yang ada di dalam basketball, dalam permainan basket. Itu menunjukkan supaya mereka hebat dalam permainan basket karena bisa mematuhi peraturan. Bukan hanya skill, bukannya individu aja, bukan hanya strategi aja, tetapi peraturan yang di dalamnya harus dipatuhi. Karena jika tidak patuhi, pasti akan kalah. Banyak kalahnya kalau dipatuhi, karena akan merugikan salah satu lawan. Maka dari itu, kenapa kita bisa ambil ilustrasi tersebut, ambil garis besarnya. Jikalau peraturan itu dibuat, itu supaya ada sesuatu hal supaya kita untuk menjadi baik. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 174, aku rindu pada keselamatan daripadaku ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Pemazmur bilang bahwa Taurat adalah kesukaannya. Mungkin sebagian besar Taurat adalah menjadi beban, karena di situ banyak sekali peraturan yang harus dijalani, dan jikalau benar-benar tidak menyukai, tidak dipaksakan untuk melakukan hal tersebut, itu akan menjadi suatu beban. Tetapi jika kita bisa melakukannya dengan kerelaan hati, dengan kesenangan hati, itu akan menjadi kesukaan. Seperti firman Tuhan dikatakan, Tauratmu menjadi kesukaanku. Kadang untuk menjadi rela, kita harus memaksakan segala sesuatu.
ada sesuatu yang harus dipaksakan untuk kita melakukan usaha tersebut supaya menjadi kerelaan. Orang saleh mungkin di zaman sekarang ataupun orang Kristen yang mungkin taat untuk ibadah pada pagi hari, mungkin ada saatnya mereka juga malas. Pasti ada di titik itu. Tetapi orang yang benar, dia akan memaksakan diri supaya bisa datang di pagi hari, bisa datang untuk beribadah. Hal itu terus dilakukan, dipaksakan untuk melakukan suatu hal yang benar untuk ibadah pagi hari. Suatu saat pasti ada suatu kerelaan untuk beribadah. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara susah untuk melakukan perbuatan memberi, mengasihi, ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari, on time, datang tepat waktu. Kita butuh suatu paksaan untuk melakukan tersebut supaya hal tersebut terjadi, dan jika hal tersebut menjadi kebiasaan, itu akan menjadi kerelaan untuk kita lakukan di kehidupan kita. Taurat dibuat supaya kita menjadi teratur. Taurat dibuat supaya kita menjadi pribadi yang benar. Bukan hanya Taurat, tetapi kita bisa melihat pada firman Tuhan bukan hanya berisi janji, tetapi juga berisi suatu hukum, suatu peraturan yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita tidak berbuat dosa. Jika kita tidak berbuat dosa, kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika kita berdosa, kita akan masuk ke hukuman kekal. Maka dari itu, bebas bukan hanya sekedar bebas kita melakukan apa saja, tetapi kita bebas dengan melakukan kewajiban kita sebagai orang Kristen. Jadi kita mau belajar saat ini kedewasaan bukan hanya melakukan kesenangan saja. Apa yang kita senang kita lakukan, apa yang kita sukai kita lakukan, tetapi juga harus melakukan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita mungkin susah melakukan semuanya itu. Tapi kita mau berusaha dengan tuntunan Roh Kudus, dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan, aku ingin menjadi peraturan-Mu, menjadi kesukaan bagiku. Taurat-Mu menjadi kesukaan dalam kehidupanku. Aku ingin suatu hal dipaksakan di dalam kehidupanku supaya suatu saat dengan kebiasaan yang aku lakukan ini menjadi kerelaan hati untuk melakukannya. Dan bila saat ini kita mau berdoa, kita mau mengaku diri bahwa Tuhan, saat ini mungkin aku tidak seperti ini, aku jauh dari seperti ini, tapi tenang, saat ini saudara masih melihat channel ini, saudara masih bisa mendengar channel ini. Mari saatnya kita berbalik dari dosa ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kebebasan Tuhan telah kita beri. Tuhan telah memberi kita kebebasan. Apakah saudara, jikalau ke gereja, apakah ada yang intervensi untuk jika kamu tidak ke gereja, kamu dihukum loh, atau kamu akan dicambuk loh? Tidak seperti itu. Tetapi jika kita mempunyai kebenaran, jika kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan yang harus dilakukan itu hal yang benar, mari kita lakukan. Dan biarlah saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, biarlah Roh Tuhan ada di dalam diri kita, dan kita percaya Roh Kudus akan membimbing kita dalam segala apapun yang kita lakukan di kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur buat semuanya, biarlah kasih-Mu ada di dalam diri kami, Roh Kudus-Mu tetap terus ada di dalam diri kami. Mungkin kami jauh dari kata sempurna Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyempurnakan diri kami. Biarlah kasih-Mu tetap ada, dan kami menjalankan segala perintah-Mu, segala Taurat-Mu melalui kesukaan kami. Bukan karena kami menginginkan sesuatu hal, tetapi kami ingin kerelaan hati melakukan Taurat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat semuanya. Biarlah kami percaya Tuhan, rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.